Akhirnya rumah itu dijual. Kalau untuk saat ini rumahnya udah dijual, Bang E. Sini yang ngebeli rumah ini juga nggak kuat kayaknya. Sampai akhirnya rumah itu diratakan sama tanah. Begitu saya waktu menatap ke kaca, di sini mulai ada penampakan. Telinganya itu runcing. Giginya nih nggak seperti gigi orang, kayak gigi apa yang segitiga yang tajam-tajam gitu kan. Taring gitu kan, tapi kecil-kecil gitu taringnya itu. Nempel pas di kaca gitu. Kamu tahu nggak ini sejarahnya rumah ini gitu kan. Itu rumah ini kosongnya udah lama katanya. 5 atau 7 tahunan itu rumah itu nggak dihuni itu. Tapi orangnya masih ada ini. Meninggal katanya. Meninggalnya kenapa? Saya bilang gitu sama Uwa itu. Meninggalnya gantung diri. Dulu teh rumah kamu teh sampingnya sebelah sana itu yang kebun bambu itu tempat pembuangan mayat. Maksudnya Wak, pembuangan mayat apa? Hewan? Saya bilang enggak. Jadi dulu ada zamannya Petrus itu yang dibunuh, tapi dari daerah mana itu dibuangnya ke situ. Pas di pohon bambu yang katanya Wak saya tempat pembuangan mayat ke bawah itu kan, itu ada penampakan. Yang bikin merinding itu penampakannya apa? Nggak berwujud orang penampakannya itu. Pas saya ngelihat itu penampakannya satu wujudnya seperti tengkorak yang nggak ada kulitnya. Semuanya tengkorak. Gimana aja bentuk tengkorak, nggak ada kulit, nggak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Pada kesempatan kali ini kami mengundang kembali seorang narsum yang mungkin sudah Anda kenal, yaitu Kang Sandi. Beliau sudah bercerita dan videonya ada di atas ini ya, nonton. Jadi yang belum nonton silakan nonton dulu. Dan malam ini Kang Sandi akan berkisah kembali tentang pengalamannya pada tahun 89 di kota Bandung, di mana Kang Sandi memiliki sebuah rumah. Ternyata rumah itu sangatlah angker dan banyak kejadian yang menghantui keluarganya. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, nanti Kang Sandi akan menceritakannya. Sebelum Kang Sandi cerita, seperti biasa ada sedikit promosi. Siap. Atau pemberitahuan dari kami lah ya, lebih ke arah itu, bahwa kami memiliki atau meluncurkan produk t-shirt kaos yang salah satunya seperti ini nih. Nah, kita tanya Kang Sandi gimana nih pendapatnya tentang kaos ini nih? Cakep, bagus nih. Cocok buat anak muda yang punya pengalaman atau orang tua. Jadi nggak hanya anak muda, anak orang tua pun pas pakai ini. Bahannya bagus. Bahannya oke ya? Ya, bahannya oke nih, lembut banget ini. Oke. Nah, sobat, untuk memiliki kaos ini silakan ke Tokopedia. Di sana ada beberapa desain, ada 11 yang mana bisa dipilih. Tapi kalau sobat memiliki melalui admin, harganya berbeda. Oh, gitu ya. 120.000 saja. Siap. Gratis ongkir untuk Jabodetabek. Tuh, murah-murah. Kalau di Tokopedia dan Shopee ya, itu harganya 150.000. Ya. Jadi mending beli di mana? Mending beli di sini ya. Ini di sini. Oke. Nah, untuk giveaway untuk sobat-sobat MM ada sedang kita persiapkan untuk kaos-kaosnya. Nanti ada yang khusus giveaway akan diberikan kepada Anda semua. Jadi tetap stay di Malam Mencekam. Kang Sandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang E. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat. Mau cerita apa hari ini? Ceritanya
kisah rumah angker. Rumah angker ya. Yang kebetulan rumah angker itu dulunya kisahnya sebelahnya itu dulu cerita orang dulu itu tempat pembuangan mayat Petrus kalau nggak salah itu. Tempat bekas pembuangan mayat penembak misterius itu ya. Dilemparnya ke situ semua. Petrus ya. Betul. Itu zaman Pak D. Harto ya. Kayaknya begitu. Oke, baik. Kita mau tahu ceritanya gimana? Silakan Kang Sandi. Kejadian ini tuh tahun sekitar 1989. Waktu itu saya masih bersekolah di SMP Mangi. Dan kebetulan ayah saya itu dulu kerjanya di proyek, jadi pindah-pindah lokasi pekerjaan gitu kan, dari suatu tempat ke tempat lain. Singkat ceritanya itu ayah saya itu kebetulan ditunjuk proyeknya itu sekitaran daerah Jawa Barat. Jadi tepatnya di Bandung gitu kan. Jadi untuk lebih keluarga nggak usah ngontrak atau nggak usah pindah-pindah tempat lagi, jadi memutuskan untuk beli sepetak tanah yang ada rumah tuanya. Singkat ceritanya itu survei kita rumah. Memang harga rumah itu zaman dulu murah Mangi. Memang posisi rumahnya itu nggak kelihatan dari jalan Mangi itu rumahnya itu. Jadi kalau ini ada jalan raya, posisi rumahnya itu di bawah, Mangi, nggak kelihatan dari jalan sama sekali. Melalui jalan setapak yang kurang lebih jaraknya mungkin sekitar 50 meter itu baru di bawahnya kelihatan. Kalau kita lihat dari pinggir jalan itu kelihatan ada rumah. Pindah sekolah juga ke situ Mangi, terus pindah kehidupan lagi yang baru gitu kan, suasana baru walaupun itu tempat tinggal kampung halaman ibu saya, tapi kita jarang di situ gitu kan. Karena proyeknya pindah-pindah terus, jadi ini kesempatannya bagus gitu untuk lebih dekat sama nenek dari ibu gitu atau kakek dari ibu. Akhirnya kita memutuskan ngungsi semua barang-barang di situ. 3-4 bulan lah itu kita normal, nggak ada gangguan apa, enak, kita nyaman tidur di situ, enak makan sama keluarga gitu kan. Kadang keluarga nenek datang ke situ nggak terjadi apa-apa. Nah di sini setelah lewat 3 atau 4 bulan ini mulai terasa ada sedikit gangguan di sini. Pertama seperti biasa normal kita sekolah gitu kan. Pulang sekolah, habis pulang sekolah itu kita suka bermain gitar-gitaran Bang ini. Di kamar, kebetulan kamar saya itu adanya di depan. Itu semuanya rumah itu isinya ada, kamar utamanya ada 4 Bang. Kamar utama yang pertama di depan, kamar yang kedua di tengah, kamar yang ketiga. Jadi posisi rumahnya panjang ini. Yang ketiga semuanya sama satu jalur kamarnya gitu kan. Tiga-tiganya satu jalur. Ada kamar utama yang paling besar itu buat abah sama ibu saya. Nah singkat ceritanya itu teman saya itu biasanya namanya ini ya suka belajaran gitar itu namanya Dudi biasanya itu sih ya. Saya suka panggilnya si Engko gitu kan. Saya belajar gitar sama dia. Gitu. Hingga pada suatu hari itu di sini ada kejadian yang aneh. Tepatnya malam itu pasti kejadiannya malam. Dia biasa main ke rumah saya itu jam 7, jam 8. Waktu itu malam capek habis ada kegiatan pecinta alam di sekolahan gitu Mang. Jadi tidurnya itu agak cepat kayak udah badan capek semua gitu kan. Sampai akhirnya saya ketiduran itu. Ya mungkin habis isya mungkin ketiduran itu. Ceritanya Mai, saya itu tidur biasanya sama adik saya. Adik saya waktu itu SD kelas 5. Namanya Randy, adik saya tuh. Adik paling bungsu. Terus di kamar yang tengah itu ada adik perempuan namanya Santi. Itu tidurnya biasanya suka sama nenek dari bapak. Nah, di kamar utama ibu sendiri. Karena ayah saya kan, abah saya suka proyek, jadi jarang ditemenin. Kadang sama adik yang perempuan, kadang sendiri, kadang sama adik saya yang laki-laki.
Ada kamar kosong khusus di belakang, itu buat kalau ada keluarga dari ibu yang nginap di situ. Nah, mohon maaf ini Mang Ei, ini cerita orang yang terlibat di dalam kisah ini mungkin ada yang sudah meninggal ini Mang Ei, termasuk almarhum ibu saya udah meninggal, paman saya udah meninggal juga. Hingga suatu malam ini saya lanjutkan, satu malam ini ada ketokan di atas nako. Ketokan seperti tangan yang mukul ke kaca nako itu. Tok 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 gitu kan. Saya lagi tidur, posisinya capek itu. Pertama nggak saya hiraukan, memang nggak kedengaran itu, pelan kayaknya suaranya. Saya terbangun itu karena ada ketukan keras di kaca itu. Situ saya terbangun gitu kan. Itu kan keras terbangun. Saya ngelihat ke arah nako. Jangan-jangan teman saya mau nyamper main gitar gitu kan. Tapi biasanya kalau dia ngetok-ketok itu langsung panggil nama Mang Ei. Gak saya hirauin nah itu. Sampai akhirnya saya dibangunin sama ibu. Di. Itu ya Randy adik pangku ke kamar mama cina. Keung cina bilangnya, kalau keung itu bahasa ininya takut gitu kan, minta ditemenin sama adik. Ya saya langsung gendong aja adik saya pangku gitu kan, saya pindahin ke kamar ibu. Dah saya kembali lagi ke kamar, tidur aja biasa normal gitu kan, pakai selimut karena hawanya memang di sana dingin banget. Ya saya dibangunkan lagi oleh suara ketukan lagi itu di nako itu. Kencang ketukannya itu sampai saya bangun. Saya saut-saut lagi, dut. Tapi nggak ada jawaban lagi, penasaran Mang Ei gitu kan. Beda ini suaranya itu kan. Sampai akhirnya saya keluar. Malam memang itu. Mau ngeliat jam nggak kelihatan karena rumah saya itu panjang itu posisinya itu. Jamnya ada di ujung. Ruang tamunya ada 2 gitu kan. Tapi akhirnya saya keluar, saya lihat di luar nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya cepat-cepat kunci lagi. Saya tidur lagi gitu kan. Ceritanya tidur aja. Udah enak-enak mau tidur gitu. Ada lagi suara. Ketukan lagi. Kali ini berbeda Mang Ei ketukannya. Yang tadinya kayak suara tangan ngetok langsung ke nako gitu kan. Kena kuku gitu. Ini beda lagi ketukannya Mang Ei. Ketukannya seperti uang logam. Seperti uang logam yang ditrekan ke kaca. Gitu kan. Saya kebangun lagi itu. Tapi anehnya nih pas begitu saya bangun tuh suaranya nggak ada. Tidur lagi saya itu. Sampai akhirnya saya dibangunkan lagi itu. Dibangunkan lagi oleh suara seperti suara goresan senjata tajam atau uang yang digoreskin ke kaca yang bikin telinga ini sakit. Gitu kan suaranya itu. Nah situ saya bangun. Udah mulai berpikir nih sambil menatap ke kaca nako itu. Sampai akhirnya coba untuk tidur gitu kan. Tidur. Nah, di sini yang lebih bikin jantung mau pecah gitu kan. Saya kan biasa tidur sama adik nih, Mang Ei. Adik saya itu posisinya kalau tidur itu suka meluk. Suka meluk dari belakang gitu kan. Kadang saya peluk lagi karena memang waktu itu adik saya masih kecil. Dia meluk dari belakang gitu kan. Badannya memang kelas SD kelas 4 tapi gendut gitu kan. Berat kakinya itu, saya kan kurus gitu kan. Akhirnya saya gituin lagi kakinya. Tuh, diam ke sana lah. Berat, saya bilang gitu kan. Saya nggak sadar itu kalau adik saya itu udah saya anterin ke kamar ibu saya. Perasaan memang di situ, dan namanya orang tidur makanya boro-boro inget apa-apa gitu kan, tidur bek sama adik biasanya gitu ya gitu aja seterusnya itu, nggak ada pikiran macam-macam. Tapi di sini yang bikin saya kaget itu saya inget saya nganterin adik ke ibu saya gendong malahan itu, saya anterin. Di sini saya mulai nggak karuan perasaan. Memang saya kalau adik saya ngerangkul saya suka pegang gitu kan, saya elus, saya pegang gitu tangannya, saya dekepin ke ini ke perut saya gitu kan, saya gini. Nah di sini mulai tangan yang saya pegang ini saya raba gini Mang Ei. Lemes ini ngerabanya sampai ke saya megang seperti
tangannya itu meruncing, nggak berani ngelihat. Saya juga ada posisinya di belakang gitu, pakai kerukupan selimut. Itu panjang itu, Mai. Saya pegang ini, saya raba sambil gemetaran yang setengah mati itu, kukunya tuh panjang. Ya kalau mau dibandingkan mungkin lebih dari sejari ini, soalnya panjang sambil gemetar saya pegang itu tangan sambil nggak bisa apa-apa, sambil keringat dingin. Ini tangan siapa? Nah akhirnya dalam ketakutan itu saya mencoba memberanikan diri bangun, seperti orang mau bangun tapi susah, itu lemes badan itu, seperti nggak ada tenaganya saking takutnya. Itu baru megang kuku gitu kan. Akhirnya sampai saya memberaniin diri keluar dari selimut sambil lompat, nggak lari, berdiri di depan kasur. Saya lempar itu selimut, tapi posisinya seperti ada ngebentuk kayak orang. Saya berdiri tapi saya nggak berani buka mata gitu kan, masih merem gini kan, karena memang lampu kamar suka mati memang kalau tidur itu. Nggak berani buka bata. Akhirnya sambil ngeraba-ngeraba meja gitu kan, begitu nyalain lampu sapar seperti ada orang tidur di situ tuh, nggak ada guling, seperti ada orang tidur di situ di dalam selimut itu. Akhirnya kabur saya. Pas mau dibetot gitu takut, pokoknya sok takut, bentuknya tuh kayak gimana gitu kan, ngeliat kukunya aja tajamnya kayak gitu kan yang saya pegang itu. Jadi akhirnya saya urungkan, saya kabur ke kamar ibu. Situ saya ngetok-ngetok kamarnya ibu, sampai akhirnya dibuka sama ibu saya kita kamarnya. Apa kamu sini? Jam sebaraha ya? Jam berapa ini? Udah malam. Bu, boleh ikut tidur? Saya bilang gitu kan. Loh kan kamu tidurnya di depan. Ah pengen aja tidur di sini bareng bertiga, padahal saya takut Pak. Tapi saya nggak berani, istilahnya nggak berani menyampaikan rasa takut saya sama orang-orang rumah gitu kan. Ah kan kamu udah besar, masa mau tidur sama ibu? Saya mau bilang takut juga gak enak karena ada kejadian yang barusan. Tidur balik lagi sana, kamu ngimpi. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu katanya gitu kan, kata ibu teh. Tutuplah pintu kamar. Di situ saya mulai melotot mau balik lagi ke kamar takut gitu kan. Diem aja di depan kamarnya ibu itu, kebetulan ada kursi yang langsung ke ruang keluarga itu kan, ada TV, ada jam besar. Nah lebih takut lagi, lebih kaget lagi saya dibunyiin jam dulu mah kan gede-gede, tong. Di situ, aduh, benar-benar kaget setengah mati. Udah kejadian yang itu, tambah jam lagi bunyi ini kan. Di sini saya dikejutkan untuk yang kedua kalinya lagi. Begitu saya waktu menatap ke kaca, di sini mulai ada penampakan di kaca. Situ saya mulai kedua kalinya shock. Penampakan wajah di kaca. Tapi wajah ini berbeda Mang Ai, bukan seperti wajah manusia. Terus yang seingat saya itu, telinganya itu runcing telinganya tuh, kayak lancip ini. Giginya nih nggak seperti gigi orang, kayak gigi apa yang segitiga yang tajam-tajam gitu kan, taring gitu ya, tapi kecil-kecil gitu taringnya tuh. Nempel pas di kaca gitu. Hidungnya mah kayak hidung babi. Hidung kelelawar apa persis kayak gitu. Muka itu nempel di kaca. Kan sama-sama nih kena lampu 5 watt. Itu teh kaca kotor atau apa, pas begitu saya plototin gitu. Matanya nyala. Di situ saya mulai parno. Asli parno ngelihat bayangan yang di kaca nempel, plek, gimana muka ditempelin di kaca gitu, tapi bukan muka orang gitu kan. Lemesnya setengah mati, sampai lemes nggak jalan tuh, sampai pegangan ke pinggir-pinggir kursi gitu, nggak bisa jalan saking shocknya ngelihat bayangan itu. Akhirnya saya coba buka ini tirai kamar nenek saya. Situ nenek saya ngelihat nenek saya tertidur pulas sama adik saya gitu kan. Tertidur pulas. Saya hanya diam berdiri ngelihat mereka berdua, takut dibangunin keganggu tidurnya karena memang udah tua, neneknya agak bongkok gini. Bingung bingung cari tempat tidur. Masalahnya takut yang sangat luar biasa itu.
Akhirnya sampai saya tidur di bawah, di ubin, di risbang, sampai kepalanya sambil gini. Bangun-bangun adzan subuh dibangunin sama nenek saya. Itu makanya dibangunin sama nenek saya. Loh, kamu kok tidur di sini, katanya. Saya nggak berani cerita ke nenek atau ke siapapun, saya nggak berani cerita. Saya pendam sendiri sampai akhirnya pagi tiba itu. Saya berangkat ke sekolah dengan rasa yang kantuk karena waktu itu memang nggak tertidur pula, saya takut memikirkan kejadian dua ini di kamar saya sama yang di jendela itu. Situ saya mulai setiap pulang sekolah itu pinginnya siang aja terus suasananya, nggak kepingin ada malamnya gitu kan. Sampai ada kejadian untuk yang ketiga kalinya. Nah, waktu itu saya pingin buang air kecil. WC di rumah saya itu posisinya di bawah, Mang. Jadi rumahnya posisinya di atas tapi WC-nya nggak ada yang di atas. Kita harus turun lagi pakai tangga ke bawah gitu kan. Di situ ada sumur. Jadi kalau kita mau mandi, kita timba pakai kerekan. Masukkan aja ke bak penampungan yang besar. Nah, pas saya mau buang air kecil waktu itu, keduluan sama nenek saya. Saya kan bingung nih, mau kencing udah nggak kuat gitu kan. Aduh, kencing di mana ini, kencing di mana? Akhirnya kencingnya di kebon, Mang. Kencing di kebon udah nggak kebelet daripada ngompol gitu kan. Akhirnya saya kencing di kebon. Lalu balik lagi gitu kan ke atas. Sampai saya sadar gini. Si Mak lama-lama amat gitu kan. Kamar mandi, saya takutnya kenapa-napa, Mang, karena memang udah tua. Akhirnya saya ngelihat dari atas tuh ke kamar mandi gini kan. Duh, takut ngapa-ngapain sih, Mak, lama-lama banget gitu ya. Biasanya nggak kayak gini kalau kamar mandi gitu kan. Akhirnya saya turun gitu kan. Saya gedor kamar mandinya itu. Mak, gitu kan. Nggak nyaut, Mang, si Mak tuh. Panik di situ saya. Takut ada napa-napa gitu kan sama si emak gitu kan. Panik saya gedor-gedor. Mak, gitu kan. Sampai akhirnya saya memberanikan diri itu. Naik ke bibir sumur. Untuk buka pintu kamar mandi itu posisinya kalau kamar mandi zaman dulu itu nggak pakai kunci, nggak pakai slot. Pakainya hanya kayak bambu dipaten pakai paku gitu. Si letak untuk pengunci kamar mandinya. Dari atas juga itu kalau misalkan mau dipakai gagang sapu bisa itu. Akhirnya saya naik ke bibir sumur. Situ masukkan ke bawa sapu. Saya masukkan ke liang itu, saya rogok gini. Alhamdulillah kebuka itu pintu kamar mandi itu. Saya lompat dari sumur itu kan. Bukan lompat ke sumurnya, lompat ke sampingnya, langsung buka kamar mandi pelan-pelan. Takutnya si emak jatuh di situ. Jadi saya buka malah kejedot itu, saya buka pelan-pelan kamar mandi itu. Krek, bunyi gitu kamar mandinya itu kan. Bukanya pelan-pelan. Akhirnya saya nongolin kepala gitu kan. Nah, rasa si emak ada di bawah, langsung saya buka kamar mandi. Di situ saya kaget, Mang. Kagetnya kenapa? Pintu terkunci, tapi emak saya nggak ada di situ. Bukan kaget karena hantu, saya takutnya si emak kecemplung ke bak. Karena apa? Kalau bak zaman dulu mah gede, lebar itu kan. Sampai akhirnya saya nyalain lampu gitu kan. Saya lihat ke dalam air tuh, takutnya emak saya, kalau bahasa Jawanya jelungup, masuk ke bak situ kan. Saya nyalain lampu saklar, saya lihat sampai saya ubek gitu. Baknya itu, sampai saya turun nggak ada emak, nggak ada di bak, di bawah nggak ada emak. Pas saya buka pintu nggak ada. Pemikiran yang paling jelek sih emak jatuh ke dalam bak situ. Keluarlah saya dari kamar mandi, mau naik ke tangga gitu kan, mau ke halaman teras depan rumah itu kan. Nggak habis pikir ya, duduk dari tangga itu. Akhirnya saya berdiri lagi. Pas mau masuk ke rumah, emak udah ada di dalam. Baru keluar dari dapur, ngasihin makanan, mau buat makan siang gitu kan pulang sekolah. Di situ saya melongo ngeliat emak. Akhirnya nggak panjang lebar, si emak itu langsung saya peluk gitu kan. Mak, nggak kenapa-napa gitu kan. Saya peluk. Kenapa kamu, katanya nenek? Kenapa kamu sana? Emak nggak jatuh kan gitu kan? Enggak, mama nggak kenapa-napa. Kamu kenapa? Akhirnya kok nggak biasanya kayak gini ngeliat emak gitu kan. Emak dari mana gitu kan?
masak mama gitu kan. Udah makan belum katanya? Belum mah, akhirnya kita makan di situ. Malah saya dulu itu SMP itu disuapin sama mama itu kan. Saya pendam sendiri itu dalam hati itu. 3 kejadian itu saya nggak ceritakan ke siapa-siapa, saya pendam. Berarti itu bukan emak ya? Kayaknya begitu Mang Ei. Soalnya saya ngeliat emak itu udah bawa makanan dari dapur buat dimakan siang. Biasanya kalau saya nyiapin makan siang memang suka emak saya itu nenek. Nah ada lagi nih kejadian yang kedua kalinya, sama persis seperti si emak. Abah saya pulang dari proyek Mang Ei. Abah saya itu biasanya kalau mandi suka malam Mang Ei. Kalau pulang proyek mandi, tapi mandinya harus pakai air yang panas gitu kan. Di cenah, gorokin air cenah. Waktu itu mohon maaf Mang Ei, bahan bakarnya kalau dulu itu kayu bakar sama minyak tanah. Saya nyalain kayu bakar gitu kan, buat air panasnya. Dan abah itu nyuruh gini, di isi bak, takut kosong, bak kamar mandi. Malam Mang Ei itu, di atas jam 9 mah lebih itu saya. Begitu keluar dari pintu itu, ngamun saya Mang Ei, ngeliat kebun gelap, gitu kan. Tapi di sini saya tenang apa? Ada abah saya gitu kan. Ada perasaan agak nggak agak tenang gitu kan, ada abah saya. Saya pelan-pelan turun anak tangga sambil cilak-ciluk. Emang gelap itu kebun. Belakang itu nggak kelihatan apapun, cuma lampu kamar mandi yang warna kuning aja, 5 watt itu nempel di dekat bibir sumur. Kayaknya saya nimba teh bunyi, krek gitu kan. So ke ini kamar mandi. Sampai akhirnya abah saya itu datang. Biasanya suka ngerokok abah saya itu. Kalau mau kamar mandi itu suka buang air besar dulu sama air ngerokok gitu. Tanya sama saya, udah penuh belum? Saya ngelihat dari yang tempat masukin air itu kan, dikit lagi Pak. Masuk aja dia, pluk, kamar mandi. Kelihatan asap keluar dari kamar mandi itu, asap rokok tuh ngebul. Saya nimba lagi, krek gitu kan. Terus sampai abah saya bilang, udah keringat. Akhirnya duduk dulu di tangga itu sambil ngeliatin abah gitu kan, sambil nunggu air panasnya matang gitu kan. Akhirnya udah keringat agak pareda gitu kan, udah capek habis nimba berat, embernya diganti soalnya sama yang besar. Saya masuk rumah. Di sini saya kaget. Begitu saya masuk rumah, saya kaget setengah mati ngeliat abah saya nonton TV. Saya nggak berani ngomong. Di sini ada 2 pemikiran. Kok abah saya ada 2 gitu kan? Mana yang asli, mana yang palsu, saya bingung gitu kan. Das, itu kan, lihat abah saya. Terus saya tatap matanya gitu kan. Siapa yang ngerokok kayak gini, yang melihat. Dia nggak ngelihat saya di belakang, karena dia fokusnya ke TV. Saya yang berpikir, habis ngeliat si abah, saya keluar lagi, buka pintu pelan-pelan lagi pintu dibuka. Ngecek yang mau ke kamar mandi Mang Ei. Tapi saya nggak berani turun ke bawah, hanya ngelihat dari atas gitu kan. Asap rokok masih ngebul. Sini mulai menyangkut pautkan sama kejadian emak. Sampai akhirnya ditegur sama ibu. Suara ibu terdengar dari dapur itu. Di airnya udah matang nih. Nah situ begitu saya dengar suara ibu itu, saya langsung masuk tapi saya sambil takut ngeliat abah saya Mang Ei, sambil takut minggir gitu kan, sambil ngelirik ini. Abah saya ngomong gini, kamu kayak ngeliat setan aja katanya. Saya gak berani ngeliat matanya. Gini aja ke samping jalannya, isir tembok kamar nenek itu kan, sampai akhirnya ke dapur. Di situ saya ngomong sama ibu, Bu, Ari abah tadi ke kamar mandi enggak? Abah mandi tadi di situ nungguin air panas, malahan lama banget nimbanya cina, kayak bukan laki-laki aja gitu kan. Akhirnya saya nggak banyak ngomong sama ibu, saya takut gitu ya. Saya tuangin air panas ke ember itu kan, saya teng-teng. Saya nggak berani ngelihat abah saya mukanya Mang Ei, takut. Dik, kenapa kamu? Lihat setan ya gitu. Enggak bah,
ayo bawa kamar mandi. Saya mau kamar mandi itu bawa ember takut Bang, air panas ngebul itu kan. Akhirnya sampai abah saya itu, kamu mah cenah. Sini kan. Dia bawa si embernya itu langsung disaut sama abah saya itu. Keburu dingin Sini saya ngikutin makanya. Ngikutin abah saya dari belakang itu. Pelan-pelan itu. Bawa teng-teng. Ember turun tangga, mulai deketin kamar mandi bibir sumur itu, langsung kamar mandi. Di sini kaget nih. Ternyata di kamar mandi yang pertama itu nggak ada. Dan airnya itu belum penuh, Bang. Kalau yang pertama tadi bilang udah ya. Kayaknya udah tuh mungkin udah cukup lah, udah banyak gitu kan. Yang bikin anehnya lagi, saya disuruh nimba lagi. Akhirnya saya nimba lagi. Pelan-pelan, masukin air pelan-pelan. Nah di sini, berarti yang tadi saya ketemuin di kamar mandi waktu saya nimba yang pertama kali itu bukan abah saya, Bang. Ya saya diem di anak tangga situ kan sambil ngeliatin. Ya abah ini ngilang lagi nggak yang kedua ini kan? Sampai akhirnya abah keluar dari kamar mandi. Kamu masih nongkrong di situ ngapain? Pengen kesambet katanya gitu kan. Ya kesambetnya ya kesurupan gitu kan. Udah masuk udah malam ya. Tenang, Mai. Lega. Abah saya keluar lagi dari kamar mandi gitu kan. Akhirnya saya buru-buru masuk gitu kan kamar mandi. Selama ada abah saya tenang di rumah itu. Gak ada kejadian apapun yang aneh-aneh gitu. Setelah yang sekian kalinya kejadian itu, penampakan menyerupai nenek saya sama abah saya gak cerita sama sekali. Sampai akhirnya saya lupa tuh kejadian itu. Udah saya lupain, udah saya ingat-ingat walaupun dalam hati masih tanda tanya yang besar itu kan siapa mereka ini kan. Sampai akhirnya saya pengen belajar gitar lagi sama Dodi gitu kan, belajar gitar. Daripada dia turun duluan ke bawah, gitu kan, saya di bawah, abah saya nggak ada, maksudnya saya mau tidur di rumah teman gitu kan. Akhirnya saya naik lagi ke atas itu ya, atas rumah saya di bawah letaknya itu kan. Mau nyamperin ngegitar ya, berharap tidur di situlah, pamitan sama ibu gitu kan, mau main gitar, mau tidur di sana di rumah teman, di seberang, jaraknya nggak jauh, cuma nyebrang jalan itu dua rumahnya dia. Akhirnya saya main gitar di situ. Sampai akhirnya ibu saya itu teriak-teriak, manggil-manggil gitu kan. Dia naik, nyusul gitu. Nyuruh saya pulang gitu kan. Mungkin karena takut atau gimana, nggak ada laki-laki lain mungkin di situ. Cuma ada saya yang paling gede gitu kan. Akhirnya, ya bu sebentar bu, saya 10 menitan lagi lah, dia bilang gitu, sambil teriak dari jalan tuh. Pulang ya katanya. Mama sendirian ya, nggak ada ini temennya. Ya sebentar lagi 10 menit. Gitaran 10 menit lagi. Tidur dulu di rumah, saya bilang sama teman saya itu. Kenapa? Kan ada adik kamu katanya dia. Pengen orang curhat di bawah. Males katanya dia. Males dingin gitu. Terus saya mau nyebrang jalan, untung jalannya sepi gitu kan. Gak terlalu ramai kayak zaman sekarang kan. Nyebrang jalan itu ngelihat rumah itu males gitu. Udah ngelihat rumah itu udah rasanya ngedown duluan, mana gelap, gak ada penerangan lagi, turun cuman dari tanah yang dibikin anak tangga gitu kan ke bawah. Melingkar gini jalannya. Ini ada pohon manggis 3 berjajar gitu. Pelan-pelan saya niceknya karena gak ada penerangan di situ kan. Hanya penerangan dari lampu teras rumah gitu kan. 5 watt kalau zaman dulu itu. Pelan-pelan udah takut. Nah, di sini saya mulai ada kejadian aneh lagi Bang untuk melewatin anak tangga itu. Sobat saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan.
ada yang manggil. Jelas ada yang manggil. Manggilnya tuh suaranya suara perempuan, Mang. Berhenti saya teh. Anak tangga teh. Samar gitu, memang nggak terlalu keras tapi memang kedengaran tuh gitu. Ya kalau di itu mah mungkin hampir mendekati jam 12 itu mah. Jam 11-an kurang lebihnya jam segitu. Berhenti mau ngelihat nggak ada lampu gitu kan, cuman bisa celengokan ke bawah gini. Salahnya yang manggil gitu kan. Turun lagi gitu kan pelan-pelan lewatin pohon manggu yang kedua itu kan. Nah di sini nama disebut jelas semuanya. Sandi gitu. Sini langsung merinding bulu kuduk. Asli merinding abis pokoknya, manggil tapi ada suara tapi nggak ada rupa gitu kan. Begitu pas mau pohon manggu yang ketiga kan berjajar gini pohon manggu itu, ngeterap ke bawah, di atas, di tengah, jalannya melingkar gini anak tangganya. Begitu saya kan ngelihatnya ke bawah gitu kan, takut kepleset jalan pelan-pelan itu. Di sini saya dikagetkan, persis jarak setengah meter Mang Ei. Terlihat jelas itu kain di depan mata itu. Jelas itu kain berdiri nggak ganteng, utuh kain, tapi nggak ada kakinya, kain yang ini gemeter, kakinya gemeter gitu. Saya lihat gitu kan, sambil merem gitu, nggak berani buka mata gitu kan, lihat kain gelabatan gitu, langsung di pikiran itu. Gila, kain apa itu? Rupanya nggak jelas, kakinya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pikirannya langsung otomatis hantu apa kuntilanak gitu lah. Sampai akhirnya ini getar gitu kan, saya beranikan diri mata ini lihat ke arah dia. Begitu terlihat rambutnya, baru rambutnya gitu kan, baru rambutnya udah langsung di situ. Mau pingsan takut jatuh gitu kan, mau lari takut ke pleset, jongkok di situ sama ini, jongkok sambil megang kepala ini kan, sampai akhirnya ada suara ibu saya di yang bikin semangat saya langsung bangkit itu. Ibu saya teriak dalam rumah, "Dek," gitu kan. Di situ saya seperti dikasih kekuatan Mang. Di situ saya langsung nerobos si kain yang tadi itu, yang kelihatan rambutnya, baru kelihatan rambutnya aja, sambil manggil namanya, "Mah," gitu, sambil lari gitu kan. Sampai akhirnya ibu buka di depan pintu, amplop mau jatuh gini saya. Alhamdulillah ya Allah. Naon kamu cenah? Kata ibu saya tuh. "Enggak, ayo mah ya masuk. Udah malam tidur, cekrek. Kunci aja cepet-cepet pintu itu." Saya mau masuk kamar gak berani. Selama sampai kejadian yang dari tangan kuku itu saya gak berani tidur di kamar, Bang. Tidur di ruang tamu deket nenek, pokoknya asal kelihatan muka nenek atau adik gitu di situ, kecuali ada abah saya. Abah saya tenang gitu. Kalau ada abah saya berani. Pas abah saya nggak ada, situ mulai parno lagi, panik gitu kan. Nah, sejak kejadian itu, besoknya saya mulai berani cerita sama temen. Cerita nih, mulai agak membuka diri saya sama temen itu. Kayaknya mereka tahu deh itu rumah, sejarahnya. Karena apa? Saya bilang tahu itu. Dia orang situ. Kayaknya orang-orang tuanya mungkin tahu. Nah, saya hafalnya itu setelah saya curhat gitu kan. Pulang sekolah saya suka curhat, Bang. Kebetulan yang saya curhatin itu wak saya gitu kan di situ. Nanya gini, "Pantes kamu ada kejadian aneh itu ya di rumah itu. Kamu tahu nggak ini sejarahnya rumah ini?" Gitu kan. "Ya enggak, Wak," ya saya bilang. "Ini tuh rumah ini kosongnya udah lama," katanya. Berapa tahun, Wak?" Saya bilang. "Lama, mungkin ada 5 atau 7 tahunan gitu, rumah itu nggak dihuni itu. Tapi orangnya masih ada ini. Yang ngejual rumah itu," saya bilang sama wak saya. "Meninggal," katanya. "Meninggalnya kenapa?" saya bilang itu sama wak itu.
meninggalnya gantung diri. Situ saya mulai panik. Maksudnya, Wak, gantung diri gimana? Ya, gantung diri itu di pohon manggu. Allahu Akbar, saya langsung pegang kepala gini. Kunaon kamu, katanya. Ada yang ngeliatin di pohon manggu. Wah, akhirnya saya curhat sama Uwa. Tapi itu mah gak seberapa, cina. Uyuhan kamu betah di rumah itu, katanya. Tapi baru sama kamu aja kan, gak sama yang lain. Iya, saya nggak tahu yang lain diganggu apa enggaknya gitu kan di rumah itu. Ini yang lebih serem lagi katanya. Dulu teh rumah kamu teh sampingnya sebelah sana itu yang kebun bambu itu tempat pembuangan mayat. Maksudnya, Wak, pembuangan mayat apa? Hewan, saya bilang. Enggak. Jadi dulu ada zamannya Petrus itu yang dibunuh, tapi dari daerah mana itu dibuangnya ke situ. Sering dulu nemuin mayat, tahu udah dibuang di sini. Sama warga sini ya dimakamkan seadanya aja di bawah sana katanya. Dah mau ngasih kemana keluarganya, ngasih tahu kemana gitu keluarganya. Wah, di sini saya lebih panik lagi. Gitu kan. Setiap mau maghrib itu rasanya deg-degan gitu kan. Sampai akhirnya saya setelah mendapatkan informasi dari Uwa itu, saya minta izin sama ibu gitu kan. Bu, mana kalau warung yang di atas itu buka aja 24 jam, saya bilang. Warung buah-buahan kebetulan tuh Mang Ei, saya jualannya di situ. Duh, siapa yang nungguin gitu kan? Ya saya gitu kan. Saya tuh yang nungguinnya tuh. Mau kamu kata ibu saya. Mau lah. Benar katanya. Iya benar. Ya akhirnya semangat, Mang. Waktu itu saya jualan buah-buahan, Mang. Kalau daerah Cikalong Wetan itu terkenalnya dulu peyem sama nanas. Waktu itu ada 8 kios di pinggir jalan itu. Tapi belum ada yang nyawa, baru saya sendiri di situ yang nempatin. Enggak, kita dulu pakainya untuk penerangan itu lampu patromak. Gantungin gitu kan. Kalau patromaknya udah cahayanya redup, kita kompal lagi gitu. Saya semangat di atas itu karena saya nggak harus tidur di kamar gitu kan, karena di warung itu ada yang ngeronda. Kalau di kampung itu zaman dulu ada yang ngeronda, suka ada temannya gitu kan. Teman saya juga suka nyamperin ke warung, nggak harus ke bawah. Di sini ada mulai kejadian lagi yang ganggu gitu kan. Selain di rumah di bawah di Jongko juga ada yang ganggu. Biasa kalau di Jongko itu ada teman-teman kampung yang suka datang ke situ nemenin gitu kan. Hingga akhirnya mereka tuh pada pulang gitu kan. Sampai saya ketiduran itu. Mereka pulang itu saya udah tidur, katanya dibangunin susah bangun gitu. Sadar-sadarnya gini. Saya ketiduran, ada yang ngebangunin gitu kan. Gitu saya bukakan mata itu, yang satu yang terpintas itu apa? Lampu patromak gelap. Udah mulai redup dia. Kan kalau patromak itu harus dikompak. Yang kedua celingukan cari orang yang ngebangunin saya itu nggak ada. Sampai terdiam di sudut warung. Karena apa? Karena anak-anak yang biasa nemenin saya di situ tuh udah nggak ada. Cuma ada satu nih yang tidur. Pas ngelihat teman saya yang di sebelah itu tidur pulas kayaknya, nggak mungkin dia bercandain sama saya gitu kan, nggak mungkin. Beraniin diri, saya nyalain dulu patromak, saya terangin lagi lampunya gitu kan. Bahkan 2 itu patromak dipasang situ kan biar terang. Intip ke warung yang belum ada orangnya, yang ke sebelah itu saya lihat itu, saya periksain, nggak ada orang. Takutnya anak-anak bercanda gitu kan. Ada 8 kios kan. Saya kios yang ketiga kalau nggak salah nempatin, yang satu yang dekat tangga itu 2, ya saya yang ketiga. Sampai ada 8 kios itu kan. Di sini saya dengar suara orang kesakitan, Mang. Seperti orang yang minta tolong. Laki-laki. Pas di warung yang ke-8 itu. Jelas itu suaranya. Tolong. Tolong saya. Tolong. Tapi begitu saya pas mau turun lagi, mau turun ke situ, ngambil penerangan gitu, di sini berhenti saya. Berhentinya apa? Ingat ceritaan uak saya. Di
di situ tempat pembuangan mayat katanya. Dibunuhnya di mana, dibuangnya di situ. Saya berdiri di situ, saya terangin gini, ada suara yang nggak kelihatan, namanya pertomak di sini ya cuma sekitaran kita aja, beda sama lampu sorot baterai gitu kan. Sampai akhirnya saya balik lagi ke warung gitu kan. Pas waktu mau balik itu ada ngomong lagi gini, tolong saya. Nah nggak lama dari situ ada suara yang bikin saya lari. Suaranya suara cekikikan. Gitu kan suaranya tuh. Situ langsung bulu kuduk, merindingnya setengah mati. Lari sambil ini bawa petromak itu udah nggak karu-karuan tuh, pontang-panting sampai pecah kacanya itu kalau nggak salah itu, kegedor sama kaso-kaso sampai saya takutnya itu nggak saya lempar juga tuh petromak. Kalau lempar waduh nggak tahu kebakaran mungkin. Saya langsung bangunin itu teman saya, kebetulan namanya itu Sutisna. Akhirnya setelah diguncang-guncangin sekian lama akhirnya dia bangun, melek, bangun kamu teh, tidur aja. Ada setan, dia bilang. Setan gimana? Ada yang minta tolong di bawah tuh, di situ. Dia langsung gitu bergedik, nggak mau aja. Oh angker itu mah tempatnya sana. Ada orang yang ketawa, saya bilang. Cewek cowok, cewek yang ketawanya mah. Di situ kita berdua nggak tidur, pandang-pandangan gitu kan, pandang-pandangan sama dia. Saya mau jauh, dia ngedekat, dia mau jauh, saya ngedekat gitu kan. Jadi nggak boleh jauh, mau pulang ke rumahnya dia udah jam segitu nggak berani kayaknya. Saya juga mau ke bawah turun juga takut gitu kan. Akhirnya berdua aja di situ. Akhirnya setelah melewati malam yang berat, dibilang berat ya, mencekam itu, kedengar adzan awal dari masjid gitu kan. Dan adzan awal dari masjid di situ mulai agak istilahnya mah agak tenang gitu mendengar suara adzan awal itu dari masjid. Wah di sini mulai kecil lagi nih keinginan buat jualan itu mang. Kecil lagi, nyut di rumah takut, di warung situ juga takut gitu kan. Apalagi dia ikut ngedengar gitu kan, gak mau lagi dia di situ gitu kan. Tapi saya nggak cerita sama yang lain ya, takutnya apa? Takutnya mereka nggak berani lagi. Sampai akhirnya pagi tiba, biasa aktivitas sekolah. Kita aktivitas sekolah, tiap mau maghrib saya nggak berani ke rumah. Gitu. Sampai akhirnya ada paman saya yang datang, Mang. Pas paman saya belum datang gitu kan. Ada tempat yang di belakang itu dibersihkan, ruangan gudang itu tadinya. APK sambil saya nunggu gitu kan, belum pulang aja, jam 9 belum pulang gitu. Jam 10 dia pulang. Assalamualaikum gitu kan. Dengar suaranya tuh langsung wah, enak ada temennya gitu kan, paman itu kan, datang dinas gitu kan. Saya kasih makan gitu kan. Abah saya nggak ada waktu itu. Nah, setelah paman saya netap di rumah gitu kan, setiap pulang dinas dia piket suka tidur di rumah gitu kan. Sampai akhirnya ada kegiatan waktu itu saya hafal bener itu kejadiannya bulan Agustus. Karena apa hafalnya? Karena kalau zaman dulu itu ada perlombaan 17 Agustus Mang. Perlombaan main bola. Singkat ceritanya beres main bola itu sore. Sampai akhirnya saya pulang gitu kan ke rumah gitu kan. Saya menuju kamar belakang gitu kan, yang bekas gudang itu kan. Tutup aja. Saya kunci, saya buka gini kan baju telanjang dada gitu kan. Nah di sini nenek mulai nyari gitu kan, Sandi, gitu. Nyamperin ke kamar, jangan tidur atuh katanya, maghrib, kalau orang Sunda bilang pamali katanya, tanggung ya, mandi dulu, sholat dulu, ya nek, ya mak, saya bilang gitu kan, sampai akhirnya mata ini ngantuk, mungkin enak mungkin ya, lembab ini kamarnya gitu kan, dingin gitu kan. Sampai ketiduran saya tuh Mang. Pas begitu ketiduran itu ada yang ngetuk. Terbangun itu karena ada yang ngetuk pintu. Pintu itu diketuk, dok gitu kan. Gak ada yang ngomong, cuma ketuk-ketuk pintu. Saya nyalain aja saklar kamar, tek gitu kan. Agak sedikit membasuh mata gini kan. Ketiduran kayaknya saya. Wah jangan-jangan si emak gitu kan saya pikir. Tapi saya buka aja sholat dari dalam. Ternyata paman saya yang datang. Saya buka itu waktu itu pintu itu.
ngomong paman saya, minggir. Dia langsung tidur. Langsung naik ke kasur itu kan, minggir itu kan. Tutup. Ngomong. Saya tutup, saya kunci lagi. Trek. Saya matiin aja lampunya. Trek. Tidur kita di situ. Ceritanya tuh dia tidur aja samping saya gitu kan. Sampai akhirnya dibangunin lagi tuh sama emak. Teriak-teriak gitu kan. Ayo sholat maghrib mau habis. KR kata nenek itu. Saya langsung situ bangun gitu kan. Nyalain saklar. Ceklek gitu kan. Agak lulungu duduk dulu di pinggir tempat tidur itu kan. Ini depan langsung pintu itu kan. Itu kan. Saya lihat emang udah nggak ada itu kan. Nih yang bikin saya spor jantung. Pas saya mau buka pintu teh masih dikunci, Mang. Sambil gagang pintu, sambil ngeliat kunci. Paman udah jelas nggak ada. Dan saya bangun teh nyalain ini langsung lihat udah nggak ada gitu kan. Kalau nggak ada pikirannya kan pintunya langsung terbuka, dia keluar. Pas saya mau buka pintu nggak bisa kebuka pintu itu. Ingat kejadian emak sama abah saya gitu kan. Kali ini paman gitu kan di situ. Begitu dengar suara emak manggil lagi, saya langsung lari keluar gitu kan. Ma, sambil teriak gitu kan. Si emak itu kan. Pas saya lari, pas kebetulan paman saya datang gitu kan. Baru pulang dinas dia. Mang, baru pulang saya bilang. Baru ini, belum kesini, baru sekarang saya kata. Iya, baru pulang dinas. Situ saya nggak banyak ngomong dulu, biar paman saya masuk dulu ke kamar gitu ya, biar istirahat dulu. Biasanya makan dulu sama ngopi dia. Habis makan ngopi langsung tidur. Saya ikutin, buka baju seragam dia gantolin di kamar itu kan. Saya pandangin aja terus mukanya. Mang bener baru pulang, baru datang ini saya bilang. Naon adek kamu? Kata paman, kenapa adek kamu gitu kan? Enggak gitu kan. Si pengen dipijitin, saya bilang, sok lagi pegel. Nah sini saya berani curhat. Mang, kalau setan itu, saya bilang, atau jin itu mukanya gimana gitu kan. Saya bilang, kenapa kamu nanya gitu? Kamu ngeliat setan katanya. Iya saya bilang gitu kan. Di mana kamu ngeliatnya? Kata paman saya. Di rumah ini Mang, saya bilang. Mukanya kayak gimana? Katanya paman saya itu. Mukanya kayak emang. Wah bener kamu ya. Saya sampai sumpah serapah waktu. Demi apapun sumpah demi Allah Mang. Saya emang datang tadi ketok-ketok pintu. Tidur di samping saya. Yang benar kamu. Demi Allah Mang. Mang. Ciri-cirinya kalau yang menyerupain emang ini. Setan apa enggaknya, gimana saya bisa tahu ini, misalnya mukanya sama dua-duanya, saya bisa tahu ini orang, ini setan ini gimana gitu kan, saya kan nggak ada pengalaman ke situ. Sampai paman saya ngomong gini, kalau pengen tahu itu setan apa enggak, katanya, kamu gampar, kalau dia teriak, kesakitan kamu gampar, katanya paman saya, berarti itu orang. Terus, kalau kamu gampar itu setannya diam aja, mending kamu kabur. Nah kabur mah eta jurigna cenah. Itu udah kejadian dari situ tuh kurang lebihnya kayaknya 1 tahun. Di rumah itu tinggal 3 tahun. Gak kuat godaannya situ. Satu suara-suara yang minta tolong, makin kesini semua makin ngedenger yang di rumah gitu kan. Sampai kejadian-kejadian aneh itu yang paling ngeri itu yang sampai bisa semua ngelihat itu gelas pecah sendiri. Ada tamu nih, kita bikin air teh. Tehnya nggak teh panas, sepanas-panasnya air nggodok dari kayu bakar dituangin nggak bakalan mental, nggak bakalan pecah airnya gitu kan. Gelasnya gitu kan. Terus begitu disuguhin ke tamu gitu gelas mau di ini langsung das gelas. Kayak seperti ditembak gelas itu. Das pecah. Kan kaget semua di situ. Sampai tamu itu pulang takut. Sampai yang akhirnya itu saya memutuskan untuk tidur di rumah nenek yang dari ibu gitu kan, kampung sebelah malam-malam gitu kan. Abah saya ada di situ, bah saya mau ada ke rumah nenek dulu nggak mau tidur di sana. Sini ada penampakan di pohon bambu Mang.
Ingat saya itu jelas. Karena apa jelasnya? Berangkatnya pas mau maghrib, posisinya saya mau ke rumah nenek itu jalan. Pas di pohon bambu yang katanya uak saya, tempat pembuangan mayat ke bawah itu kan. Itu ada penampakan. Yang bikin merinding itu penampakannya apa? Nggak berwujud orang penampakannya itu. Pas saya ngelihat itu penampakannya satu wujudnya seperti tengkorak yang nggak ada kulitnya. Semuanya tengkorak. Gimana aja bentuk tengkorak, nggak ada kulit, nggak ada apa. Itu yang saya lihat di situ. Saya lari, makanya jalannya turun gini kan. Itu bisa jatuh kalau misalkan ini. Lari sampai ke rumah nenek. Rumah nenek disambut dengan baik. Akhirnya saya tinggalnya di rumah nenek, Mang. Sekeluarga semuanya dari rumah itu pindah ke rumah nenek saya. Karena apa? Nggak kuat godaannya. Dari mulai godaan pribadi saya sendiri sampai semua orang bisa ngelihat, sampai suara-suara yang tadinya saya ngedengar sendiri, sampai semua orang ngedengar situ. Jadi ada orang yang mau main ke rumah itu takut. 3 tahun itu di situ. Belum dijual rumahnya, Mang. Waktu itu belum dijual. Kita ngungsi dulu di rumah nenek dari ibu. Akhirnya rumah itu dijual. Kalau untuk saat ini rumahnya udah dijual, Mang. Tapi waktu kita ngungsi ke rumah nenek itu belum dijual. Sampai kita cari rumah yang baru itu masih rumahnya tetap belum dijual. Gitu. Masih ada nggak sampai sekarang rumahnya? Kalau yang sekarang ini udah pindah tangan rumahnya. Karena hari ini udah dijual, memang udah berapa tahun yang kebelakang itu ayah saya sakit stroke. Sampai akhirnya rumah ini dijual. Nah, di sini yang ngebeli rumah ini juga nggak kuat kayaknya. Sampai akhirnya rumah itu diratakan sama tanah. Di situ yang beli tanah saya itu, kalau kemarin saya main ke sana itu sudah dibangun sebuah masjid. Di bekas rumah saya yang angker itu didirikan masjid apa musola gitu ya di kampung. Di situ. Jadi khusus buat ngaji, orang sholat, orang ibadah di situ. Nggak coba ke orang pintar apa? Ahli spiritual tadinya untuk mengusir? Kayaknya mungkin ya. Saya kan waktu itu masih kecil, Mang Ei, jadi nggak memahami dunia yang gitu. Mungkin kalau saya cerita sama paman, mungkin saya pernah ngelihat ritual paman kayak yang apa, nyiprat-nyipratin air gitu ke semua penjuru rumah sama ke pekarangan itu. Nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Artinya yang mayat dibuang ke situ itu banyak sekali kayaknya. Banyak sekali. Jadi kuburan massal ya? Sampai bahkan satu yang bikin saya sedih itu, paman dari pihak keluarga Uak saya yang cerita, yang saya suka curhat, Uak gitu kan, adiknya Uak itu meninggal di situ karena kecelakaan. Mayatnya baru ketemu 1 hari. Hubungannya apa meninggal dengan itu? Karena jalur yang tempat pembuangan mayat ini suka banyak bikin orang celaka, Mangi. Oh, jadi jalur angker gitu? Iya, warung saya pernah kebabat sama mobil, masuk mobil cat, tumpah semua ke bawah, minyak goreng, ngebabat ke warung. Sampai yang tabrakan meninggal di tempat motor udah nggak kehitung. Termasuk paman saya itu meninggal di situ malam ketabrak. Tapi ketemunya baru besoknya. Karena apa? Karena ada yang melihat. Yang melihat siapa? Saya. Melihatnya gini, paman saya ngelihat paman saya itu pergi berdua naik motor. Karena saya kan suka nongkrong di warung. Bang mau kemana? Mau ke anu katanya. Jadi begitu pas tabrakan itu jebret, disangkanya sendiri. Teman saya sekolah itu yang meninggal teman saya sekolah. Ternyata berdua. Saya bilang nah tadi berdua sama paman. Sampai akhirnya ketemu nyangsang di pohon bambu paman saya itu. Meninggal Mang Ei di situ. Itu posisi rumahnya di jalan raya? Jalan raya. Di pinggir jalan? Pinggir jalan, cuman nggak kelihatan dari jalan, di bawah. Jalan jadi turun pakai anak tangga gitu. Baru kelihatan kalau dari pinggir jalan gini ada rumah. Di bawah gitu ya? Di bawah. Gitu, Mobil bisa masuk? Enggak dong. Nggak bisa ya? Jalan kaki gitu kan ke bawahnya. Jadi kalau misalkan mau ke bawah ya mobil diparkir pinggir jalan, kita turun. Oke, jadi hati-hatilah dalam memilih rumah ya. Artinya jangan sembarangan beli. Iya, betul. Asal murah dibeli. Iya. Dilihat betul. dulu Iya. ininya, historinya ya. Iya. Baiklah, menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita ambil yang positifnya. Selalu berhati-hati dalam memilih barang, dalam membeli atau menjual. Berhati-hati. Itu pesan dari Kang Sandi mungkin ya, seperti itu. Iya, betul, Mang. Jadi tidak semudah yang dibayangkan untuk beli rumah itu. Baik,
Sobat, sampai di sini dulu kisah dari Kang Sandi. Kalau apabila sobat suka dengan kisah Kang Sandi, insya Allah Kang Sandi akan kita undang kembali dengan kisah yang lainnya. Terima kasih Kang Sandi. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.